terutama berupa exchange rate. Jadi nanti chapter selanjutnya kita banyak sekali ngomong tentang exchange rate, nilai tukar. Ya, kalau kita ngomong keuangan kita lihat dari aspek internasional, tentu satu hal yang paling menonjol yang kalau di keuangan biasa tidak ada, ya nilai tukar. Rupiah ke dolar, dolar ke renminbi, renminbi ke ringgit dan sebagainya. Oke. Dan ketika ada faktor nilai tukar ini, kita lihat juga keuangan perusahaan juga agak beda nanti ngaturnya dengan kalau sebelumnya kita asumsikan keuangan itu cuma rupiah semua, ya. Exchange rate ini terutama nanti dipengaruhi oleh misalnya tax, tarif, price, dan sebagainya. Misalnya pajak. Ini intro aja ya, nanti apa aja yang mempengaruhi nilai tukar nanti dengan berjalannya waktu kita bahas jauh lebih detail, intro aja. Kenapa kok pajak itu bisa mempengaruhi nilai tukar gitu? Kalau misalnya pajak di Amerika, misalnya kita bandingkan Indonesia sama Malaysia. Misalnya pajak di Malaysia tinggi. Jadi kalau perusahaan usaha terus untungnya dipajaki tinggi. Sementara di Indonesia pajak perusahaan lebih rendah. Kira-kira kalau dilihat dari faktor ini aja, yang lebih kuat rupiah atau ringgit? Ringgit. Kenapa kok kalau bilang ringgit lebih kuat? Pajaknya di Malaysia lebih tinggi dari Indonesia. Kenapa? Alasannya apa? Sekarang bayangkan gini, kamu kalau mau bangun perusahaan, beranian bangun di Indonesia atau bangun di Malaysia? Halo? Nah, mending bangun di Indonesia, karena pajaknya lebih rendah. Kalau untung dipajaki rendah. Ketika orang-orang invest di Indonesia karena daripada di Malaysia, karena di Indonesia pajak lebih rendah, berarti ada aliran uang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Misalnya orang Amerika, dia bandingkan Indonesia sama Malaysia enak mana ya kalau invest ya? Oh, invest Indonesia aja. Jadi dia masukin duit ke Indonesia. Duitnya dia orang Amerika kan dalam bentuk dolar. Kalau dimasukin di Indonesia agar laku, tentu dia harus tukar ke rupiah. Sehingga ketika dia menukarkan duit dolarnya dia itu ke rupiah, sama aja dengan dia jual dolar, beli rupiah kan ya. Ketika suatu barang banyak dibeli itu nilainya naik atau turun? Naik. Naik. Jadi ketika orangnya nukarkan dolar ke rupiah, rupiahnya menguat. Nah, ini contoh kasus di mana item-item seperti tax, tarif, price, difference, nanti ada inflasi, ada interest rate, dan sebagainya, itu semua mempengaruhi nilai tukar. Oke, dan nilai tukar mempengaruhi perekonomian suatu negara. Oke, nah itu sekilas international finance kayak apa. Nanti kita bicarakan lebih lanjut seperti ini. Oke. Oke, ini komposisi nilainya jadi UTS 30, UAS 40, paper presentasinya 30. Sama persis seperti semester lalu lembaga keuangan ya. Paper presentation sama, jadi buat kelompok 3-5 orang, cari satu topik yang ada kaitannya dengan apa yang kita bahas di kelas selama ini, terus nanti kumpulkan paper sama presentasi. Nilai paper adalah nilai kelompok, nilai presentasinya individu, 15-15 ya. Oke, ini tidak usah lebih lanjut, kalian sudah pernah merasakan semester lalu, saya ngerti kira-kira gimana. UTS UAS-nya juga seperti semester lalu, jadi UTS UAS open book, sebagian hitungan, sebagian teori ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai MNC, Multinational Corporation. Apa kaitannya MNC ini sama International Finance? International Finance menjadi penting karena sekarang makin banyak yang namanya MNC, Multinational Company atau Multinational Corporation. Pernah dibahas di kelas lain, di mata kuliah lain, multinational, dimaksud dengan Multinational Corporation itu apa? Apa?
Di itu biasanya mata kuliah perdagangan internasional udah mulai kelasnya. Tadi apa Pak? Putus-putus Pak? Multinational corporation itu apa? Perusahaan yang beroperasi di apa? Banyak negara Pak. Ya, perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara, 2 negara aja sudah. Kita ngomongnya multinational corporation. Dan ketika suatu perusahaan menjadi multinational corporation, dia langsung berubah banyak sekali dibandingkan kalau dia cuma satu negara. Kalau cuma satu negara, dia tidak terlalu ngefek sama nilai tukar. Ada efeknya, nanti kita bicarakan, tapi tidak banyak-banyak. Dia biaya produksi sama penghasilan karena dia cuma di satu negara sama. Jadi tidak terlalu ribet. Tapi begitu dia punya operasi di 2 negara atau bahkan lebih, semuanya menjadi lebih ribet. Pertama, dia harus lihat nilai tukar. Kemudian kalau dia beroperasi di 2 negara, misalnya dia produksi di Indonesia, jual barang di Malaysia. Artinya apa? Biaya dia dalam rupiah tapi masukannya dalam ringgit. Nah, jangan-jangan dihitung rupiahnya, kalau dihitung ringgitnya dia untung, dihitung rupiahnya dia rugi. Bisa terjadi demikian, sehingga perhitungan segala macam menjadi lebih ribet. Oke? Itu dilihat dari keuangan. Dilihat dari faktor budaya misalnya. Dulu cuma orang Indonesia, sekarang karyawannya dia ada orang Indonesia, ada orang Malaysia. Ya kalau tidak tengkar. Oke? Nah, jadi MNC itu jauh lebih ribet dibandingkan lokal. Tapi kenapa kok? Nah, apakah ini berarti MNC tidak menguntungkan dibandingkan perusahaan lokal? Tidak juga. Karena MNC nanti kita lihat punya, karena dia beroperasi di lebih dari negara, dia punya banyak kesempatan untuk meningkatkan keuntungan. Jadi ketika suatu perusahaan beralih dari lokal menjadi MNC, dulu beroperasi di satu negara, sekarang beroperasi di 2 atau lebih negara, pertama dia punya resiko, dia meningkatkan resiko dan jadi lebih ribet, tapi di sisi lain dia juga meningkatkan peluangnya dia untuk untung, dan peluang untuk untung ini jauh lebih besar. Oke? Karena itu ya makin lama makin banyak perusahaan lokal menjadi MNC. Dan perusahaan lokal yang kalau bersaing sama MNC banyak kalahnya, sehingga lama-kelamaan lokal-lokal yang tidak bisa bersaing ini akan tutup, ganti MNC semua. Oke? Oke, operation in more than one country, typically headquarter with several branches in other country. Jadi MNC ini operasi di lebih satu negara, tapi dia punya induk, dia punya kantor pusat di satu negara, yang lainnya itu cabang-cabang. Okay? A degree of strategic interaction among them. Jadi ini salah satu bagian dari kesempatan tadi itu. Ada interaksi antar cabang-cabangnya dia di tiap negara. Emphasize group performance. Jadi ketika kita menjadi MNC, kita tidak terlalu peduli dengan performa di individu di masing-masing tempat. Misalnya ada perusahaan Indonesia, terus dia melebarkan sayap, dia punya operasi di Malaysia, di Singapura, di Vietnam. Kalau dulu cuma satu negara, ya dia peduli cuma di Indonesia toh. Tapi sekarang dia punya di 4 negara, dia tidak terlalu peduli, di Indonesia lagi rugi, atau di Singapura lagi rugi, tidak terlalu peduli. Yang penting adalah totalnya. Satu tempat rugi tidak apa-apa, kecuali kalau di total, yang lainnya untung, di total masih untung, tidak apa-apa, tidak masalah. Yaitu emphasize group performance. Oke? Nah, kalau kita ngomong MNC ini mulai berkembang pesat sekitar tahun 70, 80, sampai sekarang makin lama makin pesat. Kalau kita ngomong tahun zaman dulu, 1920, 1930, 40, apalagi 1800-an, MNC itu jarang sekali. Kenapa demikian? Ada kaitannya dengan globalisasi. Globalisasi itu apa? By the way, ini mahasiswanya hampir sama kayak yang kemarin bisnis internasional ya. Topik khusus bisnis internasional ya. Kemarin kita sudah ngomong globalisasi, ada masih ingat apa itu globalisasi? Proses integrasi internasional. Integrasi internasional sehingga menyebabkan apa? Pertukaran pandangan dunia berdasarkan produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Ya, kata kuncinya free flow ya. Free flow of goods, service, money, etc.
between countries. Jadi kata kuncinya globalisasi itu free flow between countries. Jadi barang, orang, ide, duit, modal, pandangan, isme, jalan pikiran, itu free flow antar negara. Nah, karena free flow semua ini mendukung adanya MNC. Karena MNC dengan dia ngirim barang ke negara lain lebih gampang, dia lebih gampang juga punya cabang di negara lain. Okay? Kenapa kok MNC ini berkembangnya mulai tahun 78, kenapa globalisasi ini mulai tahun 70, 80, 90 sampai sekarang? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Apa yang mendukung globalisasi ini? Meningkatnya ini Pak, pertumbuhan teknologi. Teknologi, betul. Kalau zaman dulu, katakan kita ngomong tahun 90-an aja, 95, 90-an aja. Kamu mau ngirim informasi dari sini ke Jerman, itu mahal sekali. Pakai surat. Suratnya mahal, suratnya itu dibawa pakai pesawat paling cepat, dan itu pun berarti masih berjam-jam kan ya. Kalau mau seketika harus pakai telepon. Telepon kalau sambungan internasional, itu ngitungnya detikan, per detik berapa rupiah, mahal sekali. Kalau zaman sekarang pakai WA seketika, ongkosnya 0. Nah, kita lihat seperti ini, kalau kita bandingkan zaman dulu, tentu zaman sekarang ini jauh lebih mudah kita punya cabang perusahaan di Jerman daripada zaman dulu. Oke, sehingga makin teknologi ini menyebabkan mendukung globalisasi mendukung tumbuhnya MNC. Oke. Nah, apa efeknya ke perusahaan lokal? Misalnya ada perusahaan lokal gitu, terus dia ngelihat ada MNC bertumbuh. Efeknya banyak positif atau banyak negatifnya untuk perusahaan lokal? Negatifku. Negatif, kenapa? Kalah saing mungkin. Kalah bersaing, betul. MNC itu nanti kita lihat itu dia punya kesempatan macam-macam dibandingkan lokal, sehingga ketika lokal bersaing sama MNC itu banyak menang MNC-nya. Lokalnya kemungkinan besar kalah. Oke, nah, itu efeknya MNC terhadap perusahaan lokal. Ada lagi efeknya nilai tukar terhadap perusahaan lokal. Sekarang bayangkan gini, misalnya ada MNC, perusahaan Indonesia, dia ekspor ke Malaysia, perusahaan sepatu gitu ya, pabriknya di Indonesia, ekspornya ke Malaysia. Ketika ringgit menguat terhadap rupiah, dia happy atau enggak? Happy, kenapa? Nilai tukarnya makin besar. Ya, ringgit makin kuat terhadap rupiah. Kenapa kok dia happy? Karena bisa beli barang banyak murah. Dia tuh ekspor ke Malaysia. Jadi dia tidak beli sesuatu di Malaysia, dia jualan di Malaysia. Ringgit menguat. Karena dapat uangnya lebih banyak kok. Apanya? Dapat uangnya lebih banyak. Dapat duit lebih banyak karena kalau dulu kalau ringgitnya menguat ditukarkan rupiah tentu dapat duit lebih banyak kan ya, dapat rupiah lebih banyak kan ya. Kalau dia jualnya dulu 10 ringgit, oke sekarang coba sih kita lihat ringgit ke rupiah itu berapa sih kursnya. Wah, itu. Di sini sudah keluar. Satu ringgit 3.000, ya 3.500 lah ya. Satu ringgit 3.500 rupiah. Kalau kita bilang
ringgit menguat itu 1 ringgit jadi 4.000 atau 1 ringgit jadi 3.000 kalau ringgit menguat? 4.000 kok. 1 ringgit jadi 4.000. Oke. Perusahaan sepatu ini kalau sekarang kan 1 ringgit 3.500 rupiah. Kalau dia dulu jualan sepatu katakan harganya 10 ringgit, kan dapatnya 35.000 rupiah kan ya. Tapi ketika ringgit menguat jadi 4.000 rupiah per ringgit, sekarang dia jualan satu sepatu dapatnya 10 ringgit tapi ditukar ke rupiah jadi 40.000. Untungnya lebih besar. Oke, itu kenapa kalau suatu perusahaan ekspor dia kepengen tujuan ekspor itu mata uangnya menguat. Dapat? Halo, dapat? Dapat kok. Ada ya? Kalau kita ngomong ringgit menguat terhadap rupiah, sama aja dengan kita mengatakan rupiah melemah terhadap ringgit. Oke, dua arah ya. Kalau satu menguat ya satunya melemah. Oke, sekarang kalau ceritanya gini, ada perusahaan sepatu di Indonesia. Sebentar ya, saya ke toilet sebentar ya. Oke, saya lanjut. Oke, sekarang ceritanya gini, ada perusahaan sepatu di Indonesia. Dia itu impor bahan baku dari Malaysia. Dibuat sepatu, terus sepatunya dijual di Indonesia. Dia kepengen ringgit menguat atau melemah? Yo, ceritanya agak beda sekarang. Gimana Pak? Sorry. Ada perusahaan sepatu di Indonesia, pabrik sepatu di Indonesia. Dia itu impor bahan baku dari Malaysia. Impor kulit, ya impor kulit lah dari Malaysia. Dibuat sepatu, terus sepatunya dijual di Indonesia. Dia kepengen ringgit menguat atau melemah? Melemah Melemah. Kenapa kok melemah? supaya biaya bahan baku murah, Pak. Ya, supaya biaya bahan bakunya lebih murah, karena ringgitnya melemah. Dengan kata lain, rupiahnya menguat. Dari sini bisa kita simpulkan, eksportir kepengen mata uangnya dia itu menguat atau melemah? Eksportir. Menguat. Kalau mata uangnya kita menguat, berarti mata uangnya tujuan ekspor kita melemah. Jadi kalau kalau mata uangnya tujuan ekspor kita itu melemah,
Bukannya dapat duit tambah sedikit. Tapi cerita tadi itu pabriknya ekspor ke Malaysia, dia eksportir kan ya, dia kepengen ringgit menguat atau melemah tadi? Melemah. Melemah. Berarti dia kepengen, dengan kata lain dia kepengen rupiah dia kepengen ringgit melemah. Kalau eksportir tadi dia kepengen ringgit menguat. Dengan kata lain dia kepengen rupiah Melemah. melemah. Oke, jadi eksportir itu senang kalau mata uangnya melemah, mata uangnya sendiri melemah. Berarti importir kepengen mata uangnya sendiri Menguat. Oke, bisa ya jelaskan ya kenapa ya. Nah nanti itu kayak gini. Jadi ketika mata uang menguat, eksportir gimana, importir gimana, keuntungannya gimana, kayak gitu ya. Ini dasarnya ini. Oke, tadi kita sudah bicarakan bahwa ketika suatu perusahaan melakukan ekspor, dia kepengen mata uangnya sendiri itu jadi melemah. Tapi kalau kita yang melakukan impor, kita ingin mata uang kita menguat agar kita impor barang bayarnya lebih murah. Oke. Sekarang kalau ada perusahaan lokal, perusahaan sepatu lokal, jadi dia beli kulitnya di Indonesia, dia jual sepatunya juga di Indonesia, dengan kata lain dia tidak impor juga tidak ekspor, ngefek nggak sama perubahan mata uang rupiah ringgit ini? Ngefek nggak? Nggak ngefek. Nah, sekarang bayangkan gini. Nah, sekarang bayangkan gini. Ada perusahaan Indonesia, ada perusahaan sepatu yang impor tadi, yang cerita pertama tadi. Dia beli kulitnya dari Malaysia, dibuat sepatu, dijual ke Indonesia. Terus ada perusahaan sepatu lagi, dia kulitnya beli di Indonesia, jual sepatunya juga di Indonesia. Ketika rupiah menguat, perusahaan pertama yang impor kulit dari Malaysia tadi happy kan ya, karena dia impor kulitnya lebih murah. Dengan dia impor kulit lebih murah, harga sepatunya dia di Indonesia bisa naik atau bisa turun? Bisa naik. Nah, apa? Berarti bahan bakunya lebih murah kan? Iya, bahan bakunya dia lebih murah. Dengan demikian, dia jual sepatunya di Indonesia lebih murah juga kan ya? Iya, lebih murah. Nah, apa efeknya sama perusahaan lokal tadi? Happy atau enggak dia? Happy atau enggak dia? Halo? Gimana Bang? Oke, pelan-pelan ya. Ya, ini agak susah. Kalau biasanya saya nyelangkan di kelas itu saya tulis di papan biar jelas. Ini karena ngomong aja agak susah memang. Oke, ada dua perusahaan. Perusahaan satu sama perusahaan pertama sama perusahaan kedua. Perusahaan pertama itu impor kulit dari Malaysia. Dijadikan sepatunya jual di Indonesia. Oke. Atau coba saya tulis aja di sini ya biar lebih jelas ya. Coba bentar. Oke, semua sudah bisa lihat backboardnya. Oke, kita punya perusahaan satu, kita punya perusahaan dua. Perusahaan satu impor kulit
dari Malaysia. Jual sepatu di Indonesia. Oke. Perusahaan 2 dia impor dia apa? Beli kulit di Indo. Terus dia jual sepatu di Indo. Terus suatu ketika rupiah menguat terhadap ringgit. Terhadap ringgit Malaysia. Ketika rupiah menguat terhadap ringgit Malaysia, perusahaan satu happy atau enggak? Happy go. Happy, karena biaya impornya dia akan jadi lebih murah. Murah. Perusahaan 2 happy atau enggak? Nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Nah, kalau dilihat sekilas enggak pengaruh kan ya. Wong dia beli kulit di Indonesia, jual juga di Indonesia kan enggak apa hubungannya sama Malaysia kan enggak ada hubungannya kan ya. Tapi bayangkan gini, kalau perusahaan satu ini bisa impor kulit dengan lebih murah, berarti biaya produksinya dia turun kan ya? Gitu enggak? Iya. Iya. Berarti harga sepatunya dia dijual di Indonesia naik atau turun? Bisa dimurahin, bisa Bisa diturunin. dimurahin kan ya? Ketika harga sepatunya dia dimurahin, yang P2 ini ngefek atau enggak? Ngefek kok. Ngefek. Karena Ngefek. sekarang saingannya dia harganya lebih murah. Happy atau enggak? Happy. Enggak happy. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa walaupun ini perusahaan lokal kan ya, Indo kok, tetap kena efeknya dari ini. Jadi mau enggak mau pasti kena efeknya. Mau perusahaan multinasional maupun lokal. Walaupun yang multinasional efeknya tentu lebih besar. Oke? Oke, bisa dipahami logikanya? Bisa. Saya? Oke. Oke, kita kembali lagi ke ini. Oke, bakal kemana? Jadi all company affected. Jadi mau perusahaan MNC mau lokal tetap kena efek dari perubahan nilai tukar. Karena itu important to think globally, walaupun untuk perusahaan lokal. Tidak bisa, karena saya perusahaan lokal, saya cuma ngelihat keadaan di Indonesia, tidak bisa. Karena sekarang dengan globalisasi, apa terjadi di luar, kita kena efeknya. Menyebabkan internationalization of commerce and finance. Jadi sekarang kalau kita ngomong commerce, perdagangan, kita ngomong keuangan, tidak bisa ngomong cuma keadaan lokal, keadaan di luar juga ngefek ke keadaan di Indonesia. Oke? Oke, ekspor impor dihitung juga oleh teori of comparative advantage. Pernah dibahas di mata kuliah lain, teori comparative advantage ini? Kemarin kita singgung sedikit. Gitu. Pernah dibahas? Pernah dibahas atau enggak? Halo? Pernah kayaknya kok, tapi lupa. Pernah. Mata kuliah apa? Apa? Oke, kita bahas sedikit ya.
ini teori comparative advantage ini adalah teori yang membuktikan bahwa negara yang melakukan ekspor impor dia akan lebih makmur daripada negara yang tidak ekspor impor. Kemarin kita omong dengan jelas itu kan ya. Dasarnya apa ya? Dasarnya apa? Kok apa penjelasannya kok ekspor impor bisa menyebabkan suatu negara menjadi kaya sekali dibandingkan dibandingkan negara yang tidak ekspor impor? Karena teori comparative advantage ini. Teori comparative advantage kira-kira gini, kita ulangi dikit aja. Agar secara matematis lebih jelas ya. Oke, katakan kita ambil contoh, kita punya negara Indonesia sama Amerika Serikat. Katakan kita punya, gampang-gampangan kita punya dua produk. Kita punya ikan dan kita punya kedelai. Baik Indonesia dan Amerika itu perlu ikan sama perlu kedelai. Pilihannya cuma Indonesia itu bisa produksi ikan sendiri atau ngimpor dari Amerika. Kedelai juga gitu. Indonesia punya dua pilihan, bisa tanam kedelai sendiri, bisa impor dari Amerika. Amerika juga gitu. Mereka perlu ikan sama kedelai. Dia punya dua pilihan. Ikan itu bisa ngimpor dari Indonesia atau bisa produksi sendiri. Kedelai juga gitu. Amerika bisa ngimpor kedelai dari Indonesia atau produksi sendiri. Katakan biaya produksi, ini biaya produksi masing-masing negara ya. Katakan Indonesia kalau mau produksi ikan, katakan biaya produksinya $40 per tahun misalnya. Karena Indonesia ini negara kepulauan, lautnya banyak, dia itu bisa produksi ikan dengan agak murah, $40. Kalau Indonesia mau nanam kedelai itu agak mahal, jatuhnya katakan $70. Beda dengan Amerika. Amerika ini lahannya luas sekali, dan Amerika itu tanahnya subur. Sehingga kalau sementara dia kan bukan kepulauan, sehingga lautnya dia kecil. Kalau produksi ikan agak mahal. Tetapi Amerika dibanding Indonesia tentu teknologinya jauh lebih tinggi. Amerika kan ya, kita bilang kalau produksi ikan mahal, tapi karena teknologinya dia tinggi sekali, dia itu bisa punya kapal-kapal dengan teknologi tinggi, sehingga kalau dia mau produksi ikan, dia bisa memproduksi dengan harga lebih murah dari Indonesia. Katakan $20. Kedelai, dia bisa produksi lebih murah lagi dari dia produksi ikan, karena dia memang lahannya luas. Dia bisa produksi kedelai dengan harga $10. Nah, coba kita lihat perbandingan Indonesia sama Amerika. Kalau produksi ikan, lebih murah di Amerika karena dia menang teknologi. Produksi kedelai apalagi, sudah di Amerika itu lahannya luas, teknologinya menang sehingga produksinya sangat murah, 10. Indonesia 70, mahal sekali. Sekarang kita lihat dari masing-masing negara, kita lihat dari Indonesia. Baik Indonesia dan Amerika punya dua pilihan. Indonesia itu bisa produksi ikan sendiri, bisa produksi kedelai sendiri, terus nggak perlu ngimpor.
Kalau Indonesia produksi ikan dan kedelai sendiri, berarti biaya produksinya berapa? 110. 110. Ini dua-duanya produksi sendiri. Biayanya 110 dolar. Kalau Indonesia produksi 2 ikan, ini produksi 1 ikan dan 1 kedelai. Biayanya 110. Kalau Indonesia produksi 2 ikan, kemudian ekspor 1 ikan ke Amerika dan impor 1 kedelai, biayanya berapa? Nah, coba lihat pilihan kedua ini. Ini pilihan pertama, ini pilihan kedua. Pilihan kedua adalah Indonesia akan produksi 2 ikan, 1 diekspor ke Amerika, terus impor 1 kedelai. Berarti kan sama-sama terpenuhi kan ya, dapat 1 ikan, dapat 1 kedelai kan ya. Oke, bisa lihat bahwa kebutuhan terpenuhi kalau dengan cara kedua ini. Iya ya. Nah, produksinya 2 ikan berapa di Indonesia? 80. 8. Oke. Mending cara 1 atau mending cara 2? Mending cara 2 karena lebih murah. Nah, sekarang kita lihat dari Amerika. Kita lihat biaya produksi di Amerika ikan lebih murah, kedelai lebih murah. Mending Amerika itu produksi sendiri 1 ikan 1 kedelai, terus nggak usah ekspor impor sama Indonesia, atau mending ekspor impor sama Indonesia? Yo. Dua-duanya dia lebih murah loh. Ayo, mending mana? Kita buat kayak gini ya. Cara ini dilihat dari sisi Amerika. Kalau cara pertama, produksi 1 ikan dan 1 kedelai, biaya produksi 1 ikan dan 1 kedelai. Berapa biayanya di Amerika? 30. 30. Nah, sekarang kalau misalnya dia cara kedua, dia lebih murah kedelai kan ya, biaya produksinya, dia berarti akan produksi 2 kedelai. Produksi 2 kedelai, yang satu dimakan sendiri, yang satu ekspor ke Indo, terus dia impor ikan. Nah, dia produksi 2 kedelai berapa biayanya? 20. 20. Oke. Lebih untung cara 1 atau cara 2? Cara 2. Lebih untung cara 2. Jadi, kesimpulannya apa? Walaupun ini ada negara yang sangat maju sehingga ongkos produksinya dua-duanya itu lebih rendah dari negara lain, tetap dia itu lebih untung kalau dia ekspor impor. Apalagi kalau ini setara, lebih untung lagi. Sehingga dengan demikian ini menunjukkan apa? Negara yang melakukan ekspor impor akan jauh lebih makmur daripada negara yang tidak ekspor impor. Oke? Nah, ini apa? Teori comparative advantage. Kenapa kok namanya comparative advantage? Indonesia comparative advantage-nya pada ikan karena dia 40/70, mending Indonesia fokus ke produksi ikan. Amerika mending dia fokus ke kedelai karena dia lebih murah. Artinya apa? Tiap negara itu perlu untuk fokus ke suatu barang yang dia punya keahlian, punya advantage di sana, produksi sebanyak-banyaknya, kemudian barang itu diekspor. Nah, barang yang dia tidak comparative advantage, Indonesia misalnya kedelai itu kan tidak comparative advantage. Nah, padahal perlu. Nah, barang yang kayak gitu, itu dia impor. Oke?
Dapat logikanya? Halo, halo? Dapat, Pak. Dapat ya? Nah, sudah ingat Pak. dulu kayak gini? Ya, ya. Importnya kok nggak bayar ya, Pak? Diasumsikan kita apa? Misalnya Indonesia produksi 2 ikan kan ya, 1 kan diekspor ke Amerika, dapat duit kan ya, duitnya digunakan untuk impor kedelai ini. Oh iya, Pak. Oke. Nah, sudah ingat dulu waktu dijelaskan comparative advantage kayak gini? Ini enggak? Ya. Oke, nah, comparative advantage ini teori yang agak lama, agak kuno. Sekarang ini diperbarui namanya teori dynamic comparative advantage. Kalau comparative advantage jadi kan mengatakan tiap negara itu harus fokus ke suatu barang yang dia punya advantage. Kalau dia tidak punya advantage, ya jangan coba-coba produksi barang itu, mending impor aja. Sekarang bayangkan Korea Selatan tahun 70-an. Korea Selatan tahun 70-an itu comparative advantage-nya dia itu beras. Dia itu produksi beras banyak. Menurut teori comparative advantage, ya dia produksi beras saja, jangan produksi barang lain. Nanti berasnya diekspor, kalau dia perlu barang lain, ya itu impor. Tapi kalau kita ingat Korea Selatan sekarang, terkenal produk apa Korea Selatan? Terkenal produk apa Korea Selatan? Halo? Elektronik. Apa? Apa? Elektronik. Elektronik, handphone. Selain handphone apa? Selain elektronik? Ayo. Sama entertainment-nya. Entertainment, drakor, gitu kan ya. Nah, padahal tahun 70-an itu bukan comparative advantage-nya dia, tapi sekarang sudah jadi comparative advantage. Kalau misalnya tahun 70-an Korea enggak memulai punya usaha elektronik, ya sampai sekarang dia tetap enggak punya usaha elektronik, sampai sekarang dia tetap ngekspor beras. Oke, tapi dia sudah ngelihat, oh di masa depan saya ini akan punya comparative advantage di bidang elektronik. Karena penduduk saya pinter-pinter, saya suruh buat elektronik pinter, pasti hasilnya bagus. Nah, jadi mereka mulai mengembangkan industri elektronik, sehingga sekarang ada hasilnya. Itu namanya teori dynamic comparative advantage. Mengatakan bahwa comparative advantage suatu negara itu tidak statis, tapi berubah-ubah. Oke? Tapi dia tetap aja harus ekspor impor. Oke, got it? Dapat ya? Oke. Financial reality knows no boundary. Nah, ini bagian dari globalisasi. Jadi uang sekarang ini kalau memindahkan uang antar negara itu sangat gampang. Tipe-tipe MNC, ada beberapa tipe MNC, dilihat dari motivasinya dia menjadi MNC. Jadi pertamanya tiap suatu perusahaan tuh pertamanya pasti lokal dulu. Kemudian dia punya operasi di negara lain menjadi MNC. Apa yang mendorong dia punya operasi di negara lain itu? Ada 4. Pertama, raw material seeker. Raw material seeker ini berarti motivasinya dia ke negara lain itu karena dia cari bahan mentah. Contohnya Chevron, dia kan di Amerika. Terus dia, Chevron, tahu Chevron perusahaan apa? Otomotif. Bukan, minyak. Chevron perusahaan minyak. Ya. Dia di Amerika, terus dia mengembangkan usaha ke Arab. Kenapa? Di Arab banyak minyak. Dia cari minyak di sana. Sama dengan British Petroleum, itu perusahaan minyaknya Inggris. Dia ke Timur Tengah cari minyak. Oke. Freeport, kalau di Indonesia Freeport.
Report dari Amerika, dia kenapa ke Indonesia? Cari bahan tambang. Oke. Ada market seeker, jadi dia ke negara lain bukan cari bahan mentah, tapi cari pasar. Dia mau memasarkan produknya di negara lain. HP, Coca-Cola, McDonald, nah itu perusahaan Amerika ke mana-mana cari pasar. Ada cost minimizer. Cost minimizer itu adalah kita tahu kalau misalnya pabriknya saya pindah dari sini ke sini, biaya produksi akan turun, itu cost minimizer. Jadi misalnya banyak, bentar ya, saya dulu bentar ya. Oke, lanjut lagi. Sorry, saya telepon UPH, kalau telepon UPH ya harus diangkat ya. Oke, by the way nanti saya kita selesai mungkin 10 menit lebih cepat ya. Nanti ada meeting kayak ya. Oke, saya mana dia? Oke, cost minimizer. Jadi misalnya ada pabrik di Amerika. Di Amerika kan gaji sudah tinggi sekali. Dia memindahkan pabriknya ke Cina karena upah buruh di Cina masih murah, sehingga dengan dia pindah pabrik ke Cina, dia cost minimizer. Oke? Tapi sekarang Cina sudah tidak terlalu murah. Kalian tahu sekarang perusahaan Eropa, Amerika kalau mau memindahkan pabriknya kemana biar lebih murah ongkos produksi? Kalau dulu ke Cina. Apa? India. Mana lagi? Vietnam, terutama Vietnam. Ya. India itu terutama bukan untuk manufaktur. Kalau kita ngomong manufaktur Vietnam, India itu terutama untuk servis. Jadi misalnya customer service yang banyak. Customer service itu kan misalnya kamu komputernya ngehang, terus kamu nelpon ke Dell atau ke Asus untuk diminta dibimbing gimana betulkannya. Nah, orang Amerika itu kalau dia nelpon ke Dell gitu untuk tanya tentang itu, teleponnya disambungkan ke India karena Dell itu punya customer service center di India. Bayangkan nelpon lokal Amerika sama Amerika India, tapi lebih murah dia dirikan customer service center di India daripada di Amerika karena biayanya lebih murah. Dan kelebihannya di India itu kan di sana bahasa Inggris. Kalau di Cina kan tidak semua orang bisa bahasa Inggris, di Vietnam juga tidak semua orang. Karena itu kalau service itu banyak ke India, kalau manufaktur banyak ke Vietnam untuk cost minimizer. Accounting di Singapura, nah jadi kalau ada perusahaan Amerika mau laporan pajak gitu ya, daripada dia nyewa akuntan di Amerika mahal, dia pakai akuntan di Singapura. Singapura walaupun agak mahal juga, tapi lebih murah dari Amerika. Dan kemampuan akuntannya itu setara kayak di Amerika. Ya, daripada di Amerika ngapain? Datanya sama dia semua di email ke Singapura, digarap di sana, balikin Amerika. Oke. Yang keempat, knowledge seeker. Jadi dia mengembangkan usaha ke tempat lain itu karena dia tahu di tempat lain itu R&D-nya, research and development-nya itu sangat maju. Dia bisa belajar banyak hal di sana.
Contohnya kalau ada perusahaan Cina buka cabang di Silicon Valley di Amerika. Silicon Valley kan high-tech-nya Amerika. Dia dirikan laboratorium di sana agar ya ini cari knowledge seeker. Oke, jadi ini adalah 4 motivasi suatu perusahaan lokal menjadi MNC. Oke. True character of MNC, thinking globally. Jadi kalau perusahaan lokal masih thinking locally, MNC thinkingnya globally. Globally artinya apa? Kalau dia dirikan pabrik, dia tidak mikir, oh di Jawa Tengah sama Jawa Timur lebih murah mana, UMR-nya lebih murah mana, enggak. Dia mikirnya sudah global. Secara di dunia paling murah mana. Mau ngutang duit ke bank, dia mikirnya bukan, oh antara niaga sama Nobu lebih murah bunganya niaga, enggak. Dia ngelihat internasional, sedunia itu mana yang lebih murah. Sekarang ini kalau pinjaman bank paling murah itu Amerika. Karena sekarang kan lagi pandemi, ekonomi Amerika berhenti, kemudian dia interest rate-nya diturunkan sampai 0. Jadi sekarang utang bank di Amerika itu bunganya itu rendah sekali. Sehingga negara-negara lain juga kalau ngutang juga di bank negaranya sendiri, mending ngutang di banknya di Amerika. Marketing, R&D, financing, nah, mikirnya bukan lokal, tapi sudah internasional. Oke? Some factor faced by MNC finance are absent in local company. Jadi local company itu masih kena efeknya, tapi tidak sebesar di MNC. Terutama apa yang faktor apa yang efeknya besar di MNC, tapi kalau di lokal tidak terlalu. Pertama tentu exchange rate, ini yang paling utama. Kedua inflation difference. Jadi misalnya contoh kita pabrik sepatu tadi, katakan ada cerita yang pabrik sepatu di Indonesia, dia impor kulit dari Malaysia, sepatunya dijual di Indonesia. Katakan awalnya inflasi di Indonesia sama Malaysia sama-sama 3%. Awalnya gitu, sama-sama 3%. Tahun ini tiba-tiba inflasi di Malaysia 10%. Perusahaan ini happy atau enggak? Perusahaan ini happy atau enggak? Awalnya berapa? Awalnya sama-sama 3%. Di Indonesia inflasi 3%, di Malaysia 3%. Tahun ini tiba-tiba di Indonesia tetap 3%, tapi di Malaysia inflasi jadi 10%. Perusahaan ini happy atau enggak? Inflasi itu apa sih? Inflasi itu apa? Kenaikan harga. Ketika di Malaysia inflasinya naik, jadi harga-harga di sana naik banyak, perusahaan ini happy atau enggak? Happy, Pak. Kok bisa? Dapat uang lebih banyak. Dia kan jualannya di Indonesia. Dia impor kulit dari Malaysia, tapi sepatunya dijual di Indonesia. Nggak happy, Pak. Nggak happy. Karena harga kulitnya yang dia impor, yang dia beli itu kan jadi mahal. Oke? Nah, ini inflasi di negara lain jadi ngefek ke perusahaan kita, karena kita MNC. Tax difference tadi sudah kita bicarakan, perusahaan ini kan ceritanya perusahaan Indonesia ngimpor kulit dari Malaysia, diproduksi di Indonesia, dijual di Indonesia. Mendingan dia produksi di Indonesia atau produksi di Malaysia? Nah, tergantung sama teksnya ini. Nah, kalau misalnya teksnya di Malaysia itu lebih rendah, dia akan pindah ke sana daripada produksi di Indonesia. Nah, karena dipajaki lebih murah. Oke? Multiple money market